Cristiano Ronaldo sudah membukukan kurang lebih 125 gol bersama timnas Portugal dan sudah memainkan 200 laga bersama timnas Portugal. Nah, di video kali ini aku atau kita akan ngobrolin terkait dengan apakah 125 gol yang dicetak oleh Ronaldo ke gawang lawan itu adalah gol-gol yang terjadi kepada tim-tim besar ataupun tim-tim kuat, atau gol tersebut disarankan Ronaldo kepada tim-tim yang ya kasarnya negaranya saja jarang kita dengar kayak gitu. Oke, gini. Secara personal, aku adalah orang yang mengidolakan Cristiano Ronaldo dibandingkan Lionel Messi gitu. Bedanya apa? Kalau ditanya sebagai idola, aku pilih Ronaldo. Cuman kalau ditanya siapa yang lebih hebat dalam memain bola, menurutku, ya sorry itu aku bilang Messi lebih hebat daripada Ronaldo. Bukan berdasarkan prestasi ataupun bukan berdasarkan gol, cuman berdasarkan bakat dan juga berdasarkan cara bermain aja kayak gitu. Gini, aku nggak perlu jelasin panjang lebar bahwasanya kita pasti sepakat Ronaldo itu adalah one of the greatest player yang pernah ada di dunia, bersanding dengan ya semua pemain lah, you name it lah, Messi lah, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo Botak dan lain sebagainya gitu. Nah, bersanding dengan nama-nama itu. Cuman dalam konteks ini aku akan bahas dia bersama timnas gitu. Oke. Bersama klub yang nggak usah diragukan lagi, semua gelar dia udah dapat, mulai dari gelar Liga lah, gelar Ballon d'Or lah, UCL sampai hat-trick kayak gitu bersama Real Madrid kayak gitu. Cuman yang nggak bahas di klubnya kayak gitu, kita akan bahas di timnasnya gitu. Nah gini, kenapa Ronaldo bisa mencetak gol 125 gol bersama timnas Portugal? Itu alasannya sederhana gitu. Gol yang dicetak dia kebanyakan itu kan adalah di kualifikasi Euro dan juga kualifikasi Piala Dunia, kemudian laga persahabatan, kemudian di putaran final Piala Dunia, putaran final Piala Eropa gitu. Nah, cuman kalau kita lihat datanya, kita lihat torehan golnya, tim atau negara yang paling sering dibobol Ronaldo itu adalah Luxembourg dengan 11 gol, kemudian Lituania, Swedia, Andorra, Hungaria, Armenia, Latvia. Artinya kan negara-negara yang kusebutkan tadi bukan negara-negara sepak bola. Sedangkan negara yang paling terkuat yang pernah dibobol itu ya kasarnya adalah, kalau kita lihat datanya, aku sambil lihat data, adalah Belanda dengan 4 gol. Cuman 4 gol ya. Mungkin banyak faktor, mungkin karena memang Belanda sama Portugal itu jarang jumpa di grup putaran final Piala Dunia ataupun putaran final Piala Eropa, atau jarang laga persahabatan. Mungkin itu banyak alasannya. Cuman kalau kita lihat secara data, memang Luxembourg karena memang sering jumpa di kualifikasi Euro ataupun kualifikasi Piala Dunia, makanya Ronaldo sering menggolkan di situ gitu loh. Cuman based on data ya bisa kita lihat bahwasanya Ronaldo bukan mencetak gol banyak kepada tim-tim kayak Spanyol, Brazil, kemudian Inggris, kemudian Italia dan sebagainya gitu loh. Bukan terhadap tim-tim yang besar yang namanya itu sudah terkenal sebagai negara-negara sepak bola, melainkan ke negara-negara yang notabene-nya adalah negara-negara yang hanya menjadi pelengkap penderita di kualifikasi Euro ataupun kualifikasi Piala Dunia gitu. Nah, kemudian yang buat aku agak heran lagi adalah, ini di luar itu lagi, di luar pembahasan gol dia, adalah kenapa timnas Portugal masih memanggil Cristiano Ronaldo ke dalam timnasnya kayak gitu. Kemudian kan pelatihnya diganti ya. Yang sebelumnya itu pelatih orang Portugal itu kemudian diganti dengan pelatih si Roberto Martinez, pelatihnya si Belgia dulu kayak gitu. Perusak generasi emasnya Belgia kayak gitu. Menurutku dia adalah perusak generasi emasnya Belgia menurutku kayak gitu. Nah gini, Ronaldo itu sudah berusia mungkin tahun ini 39 atau 38 atau 39 kayak gitu, kemudian sudah bermain di Liga Arab. Gini, memang secara bakat, secara kualitas memang dia bisa dibilang masih belum habis lah secara gol, secara fisik. Cuman secara visi, secara teknik, secara ketajaman dia sudah banyak berkurang gitu. Terlihat di musim terakhir dia bersama MU, dia cetak gol aja sulit. Kemudian sering passing ke belakang, bukan memberikan passing progresif, tapi dia malah memberikan passing-passing yang sering ke belakang. Kemudian dia kan ribut sama Ten Hag kan awal-awalnya karena dia selalu passing ke belakang kayak gitu. Kemudian yang membuat aku agak miris adalah apakah Portugal tidak memiliki pengganti Ronaldo untuk menjadi kapten ataupun untuk menjadi ujung tombak gitu. Oke gini, kalau kita bicara
reputasi Ronaldo ya mungkin nggak akan pernah ada lagi pemain kayak dia gitu. Cuman setidaknya pemain yang untuk meneruskan dia pasti ada dong. Pemain kayak Gonzalo Ramos lah, Diego Jota, kemudian Joe Felix kan bisa bermain lebih luas, bisa bermain lebih leluasa di lapangan kalau Ronaldonya nggak ada gitu. Artinya kalau Ronaldo ada di lapangan, tentu semua pemain ini harus melayani dia untuk mencetak gol. Kan itu mindsetnya, karena reputasinya, karena kekayaannya, karena dan lain sebagainya, pemain-pemain pasti segan sama dia. Nggak mungkin dia nggak dikasih bola ketika dia kosong ya, kasarnya seperti itu gitu loh. Yang menjadi heran juga adalah kenapa Roberto Martinez itu masih memanggil dia ke timnas Portugal kayak gitu. Apakah nggak ada pemain lain kayak gitu? Yang pertama dia sudah tua, yang kedua dia sudah bermain di liga yang jauh dari liga top Eropa. Artinya kan dia sudah bisa dibilang sudah tidak bisa lagi lah bersaing di level tertinggi. Nah, kemudian jadi pertanyaan kan, ya dia kan masih cetak gol bla 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 di timnas Portugal. Iya benar, cuman lawannya siapa kayak gitu. Lawannya kan ya kembali Luxembourg lah, Estonia lah, Siprus lah, kemudian Slovakia lah, negara-negara yang tidak kental akan sepak bolanya. Nah, kita lihat nanti apakah Ronaldo bisa melawan tim kayak Maroko lah, atau kayak siapa lagi, Brazil kah? I don't think so dia bisa memberikan hasil maksimal ketika berhadapan dengan lawan-lawan yang kusebutkan tadi kayak gitu. Makanya aku agak heran kenapa Roberto Martinez tidak berani kayak Sintayong lah. Sintayong kan itu 2 generasi atau 1 sampai 2 generasi di-cut dia, kemudian dia rebuild up timnas kayak gitu. Nah, itu yang aku ingin lihat, keberanian dari Roberto Martinez. Mungkin Roberto Martinez ingin memberikan kesempatan kepada Ronaldo untuk bermain di Euro 2024 tahun depan ya, kalau nggak salah tahun depan, untuk bisa merebut mungkin setidaknya ya, karena Messi sudah juara Piala Dunia ya, setidaknya Ronaldo harus punya 2 Euro lah kayak gitu kasarnya gitu. Jadi menurutku ya agak aneh kalau memang itu alasannya gitu, karena tugas pelatih itu bukan untuk mendidik satu pemain, tapi tugas pelatih itu adalah mendidik seluruh pemain. Ya kalau kita bicara di atas kertas ya 11 pemain yang ada kayak gitu loh kasarnya. Oke. Nah, yang bikin aku juga agak aneh adalah kenapa Roberto Martinez seperti masih menganak emaskan Ronaldo gitu. Kalau aku jadi Roberto Martinez, ya kalau aku pribadi pasti nggak akan kupanggil lagi Ronaldo. Kalaupun dipanggil mungkin ya dia harus ngobrol sama Ronaldo bahwasanya oke, aku manggil kau karena bukan karena aku butuh tenagamu di tim, tapi aku butuh sosokmu di tim untuk menyemangati pemain muda, untuk sebagai inspirasi pemain muda, kemudian untuk menghandle pemain-pemain muda, pemain yang di bawah dia agar bisa bermain sesuai kapasitas mereka. Mungkin kalau aku jadi Roberto Martinez, aku akan melakukan itu, bukannya malah memainkan dia sebagai starting 11, bukannya malah memainkan dia sebagai orang yang harus dianak emaskan menurutku, karena masa-masa Ronaldo menurutku sudah lewat kayak itu. Menurutku ya masa-masa peak dia kan adalah ya kasarnya masa peak dia ketika tahun terakhir bersama MU, dan juga ya 4 atau 4 tahun terakhir bersama Madrid, itulah masa-masa peaknya Ronaldo gitu. Nah, maka dari itu agak cukup membingungkan bagiku kalau masih ada pelatih yang masih memainkan Ronaldo di level tertinggi ya. Kalau liga-liga Arab di Al Nassr itu masih wajar, karena levelnya kan bukan level Piala Dunia, bukan level Eropa, masih levelnya level Asia lah, masih ya 2-3 level lah di bawah liga top Eropa gitu. Jadi kalau kembali ke ulangin, kalau aku mungkin jadi pelatihnya atau mungkin saran kepada Roberto Martinez, kalau dia memang tetap ingin memanggil Ronaldo, mungkin dia tidak butuh tenaga Ronaldo, tapi dia lebih butuh kepada sosok Ronaldo untuk membangkitkan semangat pemain muda. Karena beberapa kali aku lihat bahwasanya Ronaldo timnas Portugal itu permainannya lebih hidup tanpa Ronaldo daripada dengan Ronaldo gitu. Karena ya seperti yang aku bilang, ketika Ronaldo di lapangan pasti semua pemain itu akan melayani dia untuk mencetak gol. Ketika Ronaldo nggak ada, mereka lebih bebas, mereka lebih bisa mengandalkan skill individu mereka tanpa harus melihat orang di depan yang harus mencetak gol. Kan itu mindsetnya kan akan menjadi berbeda kayak gitu. Jadi menurutku ya, kalaupun memang Ronaldo yang masih dipanggil, mungkin ya sampai Euro tahun depan. Kalau misalnya Portugal nggak juara, ya sudah lepas aja, nggak usah lagi main dengan Ronaldo untuk Piala Dunia 2020, dan bahkan untuk kualifikasi Piala Dunia nggak usah dipanggil gitu, karena
ini akan menghambat proses regenerasi dari timnas Portugalnya sendiri, yaitu pemain kayak ya aku bilang Joe Felix, kemudian Gonçalo Ramos akan terhambat permainannya di timnas karena ada Ronaldo. Tentunya kalau Ronaldo masih dipanggil, nggak mungkin dong dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Tentu akan dimainkan ya pemain kayak Joe Felix dan juga Gonçalo Ramos, kemudian si Jota juga pasti akan saling nggak fair gitu loh. Sedang Ronaldo sudah tua yang ya kasarnya ketajamannya itu sudah hilang, masih saja dimainkan. Kami yang masih muda-muda ini yang ketajamannya masih haus-hausnya gol nggak dimainkan. Nah, itu kan menjadi kecemburuan sendiri yang ujung-ujungnya yang dirugikan adalah timnas Portugal kayak gitu. Yang ujung-ujungnya adalah karena ingin memberikan keistimewaan kepada satu pemain, kemudian 10 pemainnya itu merasa terabaikan, itu kan nggak bagus juga. Jadi menurutku itu sih terkait dengan regenerasi timnas Portugal. Nah, kalau kita kembali lagi, udah gak jauh kita ngomongnya sih. Kalau kita kembali lagi ke kembali lagi kepada gol yang dicetak Ronaldo, ya 125 gol ya luar biasa. Cuman kita harus lihat lagi, dia menyarankan gol itu ke tim mana saja, ke negara mana saja. Ya seperti yang aku bilang, negara paling dekat yang paling terbesar itu cuman ya mungkin Belanda, cuman 4 gol dia ke situ. Tim-tim lainnya kan juga nggak banyak gitu. Jadi walaupun itu hal yang luar biasa dan patut diapresiasi, tapi kita harus lihat bahwasanya gol yang dicetak dia itu bukan kepada tim-tim yang kasarnya adalah tim-tim top Eropa ataupun tim-tim top dunia gitu. Oke? Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.